warwaina fi sahihaihima, artinya dan kami telah meriwayatkan di dalam sahih keduanya, sahih Bukhari dan sahih Muslim, an Usamah bin Zaidin. Riwayat ini datang dari Usamah bin Zaid. Ya, Usamah anak daripada Zaid. Zaid yang dimaksud Zaid bin Harisah, yaitu anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid bin Harisah ketika ia menikah dengan Zainab, yang ngelamarin itu Nabi Muhammad langsung. Ya, kemudian dinikahkan dengan Zainab. Ya, kemudian dari hasil pernikahan Zaid dengan Zainab itu punya anak laki-laki satu, namanya Usamah. Nah, inilah yang dimaksud Usamah bin Zaid namanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'a ilaihi ibnatihi, diangkat kepadanya anak laki-laki dari anak perempuannya, wa huwa fil mauti, yaitu maksudnya dalam kematian. Papadat aina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka berlinang dua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad menangis, itu namanya padot aina Rasulillah, dua mata Rasulullah mengeluarkan air mata, berlinang. Faqala lahu Sa'dun, lalu Sa'ad berkata kepada Nabi Muhammad, ma hadza ya Rasulullah, maksudnya ini apa ya Rasulullah? Qala, lalu Nabi jawab, hazihi rahmatun, ini adalah kasih sayang. Tuh, ini dalil bahwa kalau ada yang meninggal dunia nangis boleh, sebab Nabi juga pernah mengeluarkan air mata. Ya, itu kan namanya kalau mengeluarkan air mata menangis. Ketika Sa'ad melihat ya terkait tentang Nabi menangis karena ya mengeluarkan air mata, ditanya tuh Nabi, ini maksudnya apa ya Rasulullah? Lalu Rasul jawab, hazihi rahmah, ini satu kasih sayang. Ya, ja'alahallahu ta'ala, Allah jadikan kasih sayang itu fi qulubi ibadihi, dalam hati hamba-hambanya. Jadi ini adalah tanda kasih sayang yang Allah jadikan ke dalam hati hamba-hamba Allah. Jadi orang kalau masih punya sifat ya kasih sayang, suatu saat dia pasti bisa berlinang menangis. Itu begitu, itu rahmat dari Allah. Ya, makanya kadang-kadang kita menangis. Ya, menangis melihat sesuatu yang membuat sedih kita. Ketika seseorang ditinggal oleh orang yang dicintai, ya dia menangis, berlinang air matanya. Itu rahmat, itu kasih sayang dari Allah yang diberikan ke dalam hati hambanya. Makanya boleh ya menangis dalam rangka ya seperti itu, boleh tuh. Ya, semata-mata bukan meratap, ya yang kagak boleh yang meratap. Kalau menangis seperti itu boleh, rahmat dari Allah ini. Wa innama yarhamullahu ta'ala min ibadihir ruhama'a, sesungguhnya Allah memberikan rahmat dari hamba-hambanya tuh ar-ruhama tuh. Ya, orang-orang yang dapat kasih sayang, dipilih sama Allah, dikasih rahmat. Jadi enggak semuanya. Ya, makanya kalau ada orang ya mendengar seorang alim, seorang yang solih meninggal dunia, tapi dia enggak merasa berduka, enggak bersedih, nah berarti hatinya itu enggak ada rahmat dari Allah. Makanya pantas dibilang bahwa munafik, begitu. Ya, malam yahzan bimautil alim bahwa munafik. Siapa yang tidak ada rasa duka ya ketika mendengar berita ada orang alim meninggal dunia, ada orang yang solih meninggal dunia, tapi dia enggak rasa susah, enggak berduka cita, ya enggak merasa sedih, nah itu tandanya munafik. Kenapa? Hatinya enggak dapat rahmat dari Allah. Jadi kalau menangis begitu boleh ya Bapak Saudara. Ya, jadi yang tidak dibolehkan yang kemarin tuh apa? Yaitu meratap. Niyahah yang tidak dibolehkan, yang hukumnya ya mayit akan diazab dengan sebab ratapan orang-orang yang hidup, karena ya ketika ditinggal dia menangis. Ya, itu menangisnya seperti menangisnya orang-orang jahiliyah.
Ya, itu yang tidak dibolehkan. Qultu, aku berkomentar, kata Imam Nawawi, ar-ruhama'u, lafaz ar-ruhama'u ruya bin nasbi, boleh ya, itu dibacanya satu riwayat dengan nasab, warrofi satu riwayat dibaca dengan rofa. Ini tinggal kita belajar ilmu nahunya. Yang paham silahkan, mau baca rofa boleh, ya ruhama, mau baca nasab juga boleh. Boleh, wa innama yarhamullahu ta'ala min ibadihir ruhama'u, boleh. Wa innama yarhamullahu ta'ala min ibadihir ruhama'a, itu hadis, riwayatnya boleh dua, boleh baca rofa, boleh baca nasab. Imam Nawawi ngajarin, ya ini yang lagi belajar ilmu nahu diajarin Imam Nawawi, dibilang begini, panasbu ala annahu maqulu yarhamu, gitu bacanya. Ya panasbu, maka bermula nasab, ala annahu, bahwasanya ruhamaah itu jadi maf'ul dari lafaz yarhamu. Jadi yarhamu ya, fiilnya Allah, nah fa'ilnya Allah, kemudian maf'ulnya ar-ruhamaa. Nah itu boleh begitu. Sekarang kata Imam Nawawi, kalau dibaca rofa jadi apa? Warrafu, sementara kalau dibaca rofa ruhamau ala annahu khobaru inna, kedudukannya ruhama itu jadi khobar inna. Watakunu ma, dan ma itu bimakna allazi, makna allazi. Nah jadi innama, ma-nya itu maknanya allazi, ma isim mausul berarti ya. Jadi innama, ma-nya isim mausul, maknanya allazi. Jadi innallazi yarhamullahu ta'ala min ibadihi ar-ruhama'u. Nah itu ar-ruhama'u jadi khobar inna, isimnya ma yang maknanya allazi, begitu. Wa rawaina fi sahihil Bukhari, dan kami telah meriwayatkan dalam sahih Bukhari, an Anasin radhiyallahu anhu, yang datang dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhala ala ibnihi Ibrahim, ketika dia melihat ya masuk kepada anaknya Ibrahim ya, jadi artinya menjenguk ya, saat itu takziah kepada anaknya ya Ibrahim, wa huwa yajudu binafsihi, dan Nabi itu begitu sayang ya, dengan ya dirinya ya anaknya Ibrahim. Faja'alat aina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tazrifan, ya maka mulailah dua mata Nabi berlinang air mata. Tuh, jadi putra Nabi itu namanya Ibrahim. Jadi ada Qasim, ada Ibrahim. Ya, ini dua-duanya meninggal dunia. Kemudian di dalam Sahih Bukhari ini dijelaskan riwayat dari Anas bin Malik. Jadi Nabi ketika melihat Ibrahim putra kesayangannya meninggal dunia, ya itu mulai dua matanya berlinang air mata. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf. Ya, lalu ya, Abdurrahman bin Auf selaku sahabat Nabi dari kalangan ya Ansor nih, Abdurrahman bin Auf ya, dari Madinah ya, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wa anta ya Rasulullah, bagaimana engkau ya Rasulullah, kok engkau menangis mengeluarkan air mata? Faqala, lalu Nabi jawab, ya ibn Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, ya singkat ibn Aufin, asalnya ya Abdurrahman ibn Auf, begitu. Wahai sahabat Abdurrahman bin Auf, innaha rahmatun, ini linangan air mata adalah rahmat. Summa atba'aha bi ukhra, lalu banyak yang ngikutin tuh yang lainnya. Faqala, lalu Nabi bersabda, innal aina tadma'u, sesungguhnya ya mata ini bisa tadma, bisa mengalirkan air mata. Itu kalau tanda dia lagi sedih, tanda sayang, itu tandanya mata akan mengeluarkan air mata. Wal qalba yahzanu, nah kalau mata mengeluarkan air mata, kalau hati itu ada rasa duka. Nah begitu. Jadi hatinya duka ditandain ya matanya mengeluarkan air mata.
itu semata rahmat, kasih sayang Allah. Wala taqulu illa ma yurdi rabbana, dan tidaklah wala naqulu, dan tidaklah kami berkata illa ma yurdi rabbana, kecuali ini sesuatu yang menyebabkan ya Tuhan kita redho. Jadi apa yang kita lakukan ini ya mudah-mudahan penyebab Tuhan kita Allah redho kepada kita. Wa inna bipiraqika ya Ibrahim la mahzunun, dan sesungguhnya kita berpisahnya engkau ya wahai Ibrahim ya sungguh dalam keadaan duka cita. Tuh, begitu. Jadi ini kita semuanya karena ditinggalin engkau wahai Ibrahim putra Nabi Muhammad. Nah, sungguh kita dalam keadaan berduka cita. Jadi ini kalimatnya kalimat inkari semua ini. Inna ada innanya, terus la mahzunun supaya benar-benar mantep. Ini kalam taukid namanya. Ya, jadi diperkuat. Ya, jadi berpisahnya engkau wahai Ibrahim dengan kami itu benar-benar ya memberikan rasa duka cita. Wal ahadisu binahwi ma zakartuhu kasiratun masyhuratun. Bermula hadis-hadis yang seumpama dengan apa yang telah saya sebutkan di atas itu banyak dan masyhur. Jadi enggak satu enggak dua hadis yang modelnya seperti ini. Ya, itu banyak sekali. Jadi kita bisa ambil kesimpulan ya, jadi kita ketika sedih sampai berlinang air mata saat ada orang yang ya meninggal dan itu termasuk kita cintai, wajar. Itu tidak apa-apa. Karena itu merupakan rahmat yang Allah berikan ke dalam hati orang-orang yang beriman, ke dalam hati hamba-hambanya. Wa amal ahadisus sahihatu, adapun hadis-hadis sahih, annal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Ini kan ada hadis sahih, sesungguhnya mayit akan diazab dengan sebab tangisan keluarganya kepada mayit. Nah, itu hadis sahih. Ya, itu bagaimana nanti ya untuk ya melihat kondisi hadis yang di atas dengan hadis di sini. Hadis di atas Nabi ya berlinang air matanya, Nabi menangis. Nah, sementara dalam hadis lain sahih juga ya dibilang sama Nabi mayit akan diazab dengan sebab tangis daripada keluarga atasnya. Nah, itu kata Imam Nawawi palaisat ala zohiriha, itu tidak dilihat atas zohirnya, wa itlaqiha, dan itlaknya enggak dilihat dari zohirnya saja, tapi ini perlu ditakwil istilahnya ya. Jadi jangan mengartikan secara kasat mata begitu saja zohirnya kita lihat mayit akan diazab dengan sebab tangisan keluarganya, enggak bisa dilihat secara zohirnya saja ya, secara umumnya saja. Bal hiya muawwalatu, kata Imam Nawawi, ini perlu ditakwil gitu, perlu diartikan kepada makna yang lain gitu. Ini namanya muawwalah ya, jadi ini perlu diapain? Perlu ditakwil. Wa talafal ulama'u fi ta'wiliha. Nah, sementara para ulama itu berbeda pendapat di dalam mentakwilkannya ala aqwalin, atas beberapa pendapat. Jadi ulama-ulama ya mentakwilnya atas beberapa pendapat. Azharuha, yang paling zahir, yang paling jelas, yang paling gampang. Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu dah. Ya, annaha, sesungguhnya hadis tersebut maknanya begini, mahmulatun ala ayyakuna lahu sababun fil bukai. Ya, itu diihtimalkan atas bahwasanya sebab di dalam menangis. Imma bi ayyakuna ausahum bihi, nangisnya itu disebabkan karena ada wasiat mayit sebelum meninggal dunia kepada keluarga. Itu. Jadi kalau mayit ya itu berwasiat terlebih dahulu. Ya dibilang begini, nanti kalau gue mati lu pada nangis. Nah, itu jadi ditakwil, diihtimalkan begitu. Nah, kalau seandainya nanti keluarganya pada menangis disebabkan karena memang ada yaitu wasiat pesan daripada orang yang sebelum meninggal tadi ya untuk disuruh menangis, nah itu yang nggak boleh ya. Jadi udah ada pesan-pesan sponsor sebelumnya ya, nah itu nggak boleh. Itu ulama mentakwilnya begitu. Yang pertama tuh
ya imma bi ayyakuna awsahum bihi. Mungkin ya satu penyebabnya ya bahwa mayit sebelum meninggal dunia wasiat berpesan terlebih dahulu kepada ahlinya, kepada keluarganya, supaya nanti kalau dia mati disuruh menangis. Al-ghairi zalika, atau yang lain itu. Waqad, dan sungguh jama'atu, aku udah kumpulkan kullu zalika, ya semuanya itu. Au mu'azzimahu, atau yang paling besarnya fi kitabil janaiz, kata Imam Nawawi, itu semuanya saya udah bahas, ya terkumpul di dalam satu kitab saya, dalam kitab Janaiz min Syarhil Muhazzab. Lihat kitab Syarah Muhazzab, buah karya Imam Nawawi. Nah itu silahkan dah dibaca di Kitabul Janaiz, itu ada semuanya. Ya, jadi kesimpulannya mah, kalau nangis yang disabdakan sama Nabi tadi, ya itu karena sebab ya pesan-pesan sponsor dari mayit sebelum dia meninggal. Ya itu begitu. Tapi kalau semata-mata nangis karena rahmat dan kasih sayang, cuma mengeluarkan air mata, itu tidak apa-apa. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu. Qala ashabuna, berkata ashab kita Imam Syafi'i, wa yajuzul buka'u, dan boleh menangis qoblal mauti, sebelum mati, wa ba'dahu, dan setelah kematian. Menangis, kata ashab Imam Syafi'i, boleh saja sebelum dia meninggal dan setelah dia meninggal. Sebelum dia meninggal kita lihat kondisinya udah, ya Allah, udah mau sakratul maut, dia orang baik, dia orang solih, menangis kita boleh. Atau nanti setelah meninggal kita nangis lagi, boleh. Kan kadang-kadang ada begitu. Jadi ketika dia mau sakratul maut, udah ada tanda-tanda sinyal-sinyalnya, kita merasa sedih, akhirnya tanpa terasa ya mata kita berlinang air mata, itu boleh ya. Atau ba'dal maut, setelah kematian dia menangis, itu pun boleh. Begitu komentar ashabuna, ashab Imam Syafi'i. Walakin, akan tetapi, qablahu aula, sebelum ya dia meninggal lebih bagus. Lil hadisis sahihi, karena ada hadis sahih, fa iza wajabat, kalau memang hak dia nangis, fala tabkiyan bakiyatan, maka jangan kau menangis dalam keadaan yang ya, bakiyah, ya dia menangis. Ya itu begitu. Bakiyah itu artinya diumpamakan orang perempuan. Kalau orang perempuan biasa menangisnya itu setelah kematian. Nah kalau bisa kita nangisnya sebelum kematian. Nah, ini yang aula, maksudnya yang lebih utama, yang bagus. Tapi kalau seandainya dia menangis ba'dal maut, ya masih boleh, nggak apa-apa. Wa qad nassa Syafi'i, dan sungguh menas Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat buatnya, wal ashabu ala annahu yukrahul buka'u ba'dal mauti karahata tanzihin. Ya, jadi menurut ashab Imam Syafi'i bahwasanya menangis di situ ya dimakruhkan, ya tapi makruhnya makruh tanzih. Jadi kalau ba'dal maut dikhawatirkannya nanti menangis seperti bakiyah, nangisnya perempuan-perempuan orang-orang jahiliyah, takutnya begitu ya, sehingga menurut ashab itu hukumnya makruh. Makruhnya makruh tanzih. Wala yahrumu, artinya nggak haram. Nah, seperti itu, nggak sampai haram. Wa ta'awwalu, dan mereka mentawil hadis akan hadis fala tabkiyanna bakiyatan alal karoha. Jadi makna larangan di sini bukan makna larangannya haram, tapi hanya sebatas karoha. Jadi larangan di sini sebatas kemakruhan. Sebab kan di dalam usul fikih itu begitu Bapak Saudara. Kalau kita belajar ilmu usul fikih, kalau ada nahi, selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya, maka larangan di situ hanya sebatas makruh. Nah, seperti itu. Sama seperti perintah, selama ini tidak ada nas-nas yang menunjukkan bahwa perintah ini wajib, maka perintah itu hanya menunjukkan apa? Sunnah. Bab ta'ziyati, ini bab menerangkan tentang ta'ziyah. Rawaina, kami meriwayatkan fi kitab Tirmizi was Sunanil Kubra lil Baihaqi, di dalam kitab Imam Tirmizi dan Sunan Kubra, buah karya daripada Imam Baihaqi. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu, ya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yaitu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, ya, beliau Rasul bersabda, man azza musoban falahu mislu ajrihi. Siapa yang bertakziah kepada orang yang terkena musibah, maka dia akan mendapatkan ganjaran sama seperti ganjaran orang yang kena musibah. Orang kena musibah, Pak, pahalanya gede. Sekarang kita takziah kepada orang yang terkena musibah, kata Nabi, sama dia akan diberikan pahalanya. Wa isnaduhu dhaifun. Nah, ini isnadnya dhaif. Wa rawaina fi kitab Tirmizi aidan, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Imam Tirmizi juga, an Abi Barzah Al-Aslami, yang riwayat ini datang dari Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah bersabda, man azza saqla usia bardan fil jannah. Ya. Man azza saqla usia burdan fil jannah. Ya, siapa yang bertakziah kepada orang yang terkena musibah, maka nanti dia akan dikasih, ya, berupa selimut di dalam surga. Ya, itu maksudnya bentuk ganjaran pahalanya, ya, seperti itu. Qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, laisa isnaduhu bil qawi, isnadnya juga ini tidak kuat. Wa rawaina bi sunani Abi Daud wan Nasa'i, kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Daud dan Sunan An-Nasa'i, an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, yang datang dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, hadisan tawilan, hadisnya cukup panjang. Fihi, di dalam hadis itu diterangkan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala li Fatimah radhiyallahu anha, berkata siapa Nabi kepada Fatimah radhiyallahu anha, ma akhrajaki ya Fatimatu min baitiki, apa penyebab kamu keluar dari rumah wahai Siti Fatimah? Qalat, lalu menjawab Siti Fatimah, ataitu ahla hadzal mayyiti, aku datang berkunjung ke keluarga mayit ini. Fatarahamtu ilaihim mayyitahum au azzaituhum bihi, maka saya, ya, merasa punya sifat, ya, kasih sayang buat mereka, buat mayit mereka, dan saya bertakziah kepada mereka. Tuh, jadi Fatimah, ya, putri Nabi, keluar rumah. Ditanya sama Nabi, apa sih, ya, penyebabnya kamu keluar rumah? Ya, kata Siti Fatimah, saya takziah. Berarti boleh tuh. Nabi nggak menyangka. Makanya orang perempuan ketika keluar dari rumah pengen takziah nggak apa-apa, boleh. Ya, sebab Fatimah pun begitu. Ya, jadi ketika saat itu di Arab, ya, orang perempuan pantangan untuk keluar rumah. Pada saat itu Siti Fatimah keluar rumah. Ya, ditanya sama Nabi, jawabannya begitu, saya takziah. Nabi no comment. Ya, berarti ini diamnya Nabi menunjukkan tidak apa-apa. Nah, itu betapa pentingnya kita takziah. Warwaina, dan kami telah meriwayatkan fi Sunan Ibni Majah, di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi, bi isnadin hasanin, dengan isnad yang bagus, an Amr bin Hazmin, yang datangnya dari Amr bin Hazm radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatihi, tidaklah seorang mukmin yang bertakziah kepada saudaranya disebabkan musibah yang menimpanya, illa kasahullahu azza wa jalla, kecuali nanti Allah akan berikan pakaian min hulalil karamah, dari hiasan kemuliaan, yaumal kiamati, di hari kiamat. Jadi pahalanya berupa pakaian-pakaian hullah, hiasan yang penuh dengan kemuliaan di hari kiamat. Wa'lam, dan ketahuilah, anna ta'ziyata hiya tasbiru, sesungguhnya takziah itu artinya at-tasbir, memberikan kesabaran kepada yang kena musibah. Jadi mudah-mudahan dengan dia takziah kita kasih tahu, ya, tasbir, supaya dia tetap bertahan sabar. Kemudian apalagi, wa zikru ma yusalli sahibal mayiti, dan dia menyebutkan
terhadap segala sesuatu yang bisa menghibur sahibul mayit. Ini sahibul mayit yang berduka perlu dihibur. Nah itu orang takziah itu artinya ya menghibur. Tasliyah itu artinya menghibur kepada sahibul mayit ya, sehingga dia tidak terus dalam duka. Wa yuhaffifu huznahu, dan juga takziah itu maknanya apa? Meringankan ya, jadi meringankan kedukacitaannya dengan sebab dia datang, dia memberikan ya hiburan, kata-kata yang enak. Nah seperti itu yang bisa membuat dia sabar, akhirnya ya rasa dukanya minimal itu akan lebih ringan. Kalau seandainya nggak bisa hilang ya karena begitu bebannya berat, ya meringankan, yuhaffif, jadi meringankan ya, rasa duka citanya. Wa yuhawwinu musibatahu, dan dapat ya memudahkan ya meringankan juga maksudnya terhadap musibahnya. Wahia mustahabbatu, itu semuanya hukumnya disunnahkan. Jadi takziah dalam arti supaya kita ingin memberikan spirit, motivasi supaya dia sabar, tetap bertahan dalam kesabaran. Kemudian kita juga menghibur dia supaya meringankan rasa duka citanya, musibahnya. Nah itu semuanya mustahabbah, disunnahkan. Fa innaha mustamilatun 'alal amri bil ma'rufi, karena takziah itu mengandung makna amar ma'ruf ya, wan nahi anil munkar, dan juga mengandung makna nahi munkar. Tuh, jadi orang yang takziah itu di situ